Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi barik wa sallim ajmain. Alhamdulillah, para putri SMBIT Samrotul Fuad yang berbahagia di bulan Ramadan ini, juga Bapak Ibu, orang tua siswa yang barangkali ikut menyaksikan acara ini. Alhamdulillah, kali ini berjumpa dengan Ustadz Surahman masih di program acara Ramadan Online Camp. Ya, jadi ini salah satu program SMBIT Samrotul Fuad. Jadi ada Ramadan Online Camp, jadi pesantren kilat, tapi ya ini karena kondisi masih seperti ini, jadi kita dengan ya sementara masih pakai YouTube saja ini kajiannya. Nah, pada kesempatan hari ini Ustadz suguhkan kajian yang agak berbeda, barangkali bukan berbeda materinya, hanya saja ini kali ini Ustadz nanti sambil jalan-jalan sepertinya. Jadi anggap saja Ustadz lagi ngevlog gitu ya. Jadi ini insya Allah nanti Ustadz sambil jalan-jalan tapi juga menyampaikan materi. Nah, materi hari ini Ustadz kebagian materi yang masih senada, karena memang temanya untuk Ramadan Online Camp kali ini adalah sahabat-sahabat Rasul. Nah, Ustadz kebagian untuk menyampaikan salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Zubair bin Al-Awam. Zubair bin Awam. Nah, siapa itu Zubair bin Awam? Nah, ini sahabat yang sangat spesial, sangat mulia sekali, karena beliau adalah salah satu sahabat yang dijanjikan Allah masuk surga. Jadi salah satu sahabat dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Dikabarkan bakal pasti masuk surga gitu. Nah, jadi mulia sekali. Kenapa bisa seperti itu? Nanti kita insya Allah bahas. Jadi kalau dijanjikan masuk surga itu kan luar biasa. Kalau kalian oleh Allah sudah dijanjikan kamu pasti masuk surga gitu, ini luar biasa. Dan ini pasti sahabat Zubair bin Awam ini pasti masuk surga. Rasulullah sudah mengabarkan bahwa Zubair Al-Awam dan Tolhah itu tetanggaku di surga nanti gitu. Jadi tetangganya Rasulullah, Zubair dan Tolhah. Ini Zubair dan Tolhah ini sangat dekat, nanti dua orang sahabat yang berkawan dekat sekali. Jadi ada banyak kesamaan antara Zubair dan Tolhah bin Ubaidillah. Nah, ini sebelumnya di sini ada jembatan yang agak susah Ustadz lewat ini. Sebentar ya. Oke. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi tadi Ustadz sampaikan bahwa Zubair adalah salah satu sahabat yang dijanjikan masuk surga. Kok bisa dijanjikan masuk surga gitu ya? Kenapa begitu? Nah, pasti ada yang luar biasa dari sahabat Zubair bin Awam ini. Nah, siapa itu Zubair bin Awam? Putra putri barangkali pernah membaca kisahnya atau mendengar kisahnya. Nah, ini Ustadz ingatkan lagi kalau yang pernah membaca. Jadi Zubair bin Awam itu sahabat Nabi yang kalau dari segi keturunan silsilah sangat dekat dengan Rasulullah juga, karena beliau adalah sepupu dari Rasulullah, sepupunya Rasulullah. Karena Zubair ini adalah putra dari Sofiyah binti Abdul Muthalib. Jadi ibunya itu adalah adiknya dari ayah Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi sangat dekat dengan Rasulullah, sepupu Rasulullah. Nah, Zubair ini juga merupakan sahabat yang merupakan salah satu ashabiqunal awalun. Nah, apa itu ashabiqunal awalun?
Ya, benar sekali. Jadi salah seorang sahabat yang awal-awal. Jadi yang pertama masuk Islam. Jadi salah satu sahabat yang pertama masuk Islam, bahkan termasuk 7 orang pertama yang masuk Islam. Jadi sejak awal sudah awal pergerakan Islam sudah masuk Islam. Jadi kan yang pertama setelah Rasulullah itu kan istri beliau ya Khadijah, kemudian Zaid bin Harisah, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian juga ada sahabat dekat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq begitu ya. Itu yang pertama-tama masuk Islam gitu. Jadi ada Abu Bakar Siddiq itu kemudian ikut berdakwah, dan ada beberapa orang dekat yang kemudian masuk Islam juga. Ada Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Tolha. Dan salah satunya adalah tadi Dan salah satunya adalah Zubair bin Awam ini. Jadi beliau termasuk 7 orang yang awal-awal atau yang pertama masuk Islam. Itu jadi termasuk 7 orang pertama yang masuk Islam itu Zubair bin Awam. Oke, ini Ustadz menemukan tempat berteduh. Kayaknya Ustadz berteduh dulu ini. Agak ini tapi gelap ya. Oke, bagaimana kalau di sini? Gelap juga. Baik, jadi itu Zubair bin Awam itu salah satu yang awal-awal masuk Islam. Jadi karena awal masuk Islam, kemudian beliau juga sangat berperan itu ketika dakwah pertama kemunculan Islam begitu ya. Beliau juga sangat berperan ketika dakwah di rumah Al-Arqam. Jadi awal-awal itu kan masih sembunyi-sembunyi ya. Jadi dakwahnya sembunyi-sembunyi dan seringkali berkumpul di rumah Al-Arqam. Nah, ini juga Zubair bin Awam ini termasuk kalau saat ini aktivisnya gitu ya. Jadi orang-orang yang sangat membantu dalam hal dakwah Rasulullah begitu. Nah, kemudian kalau pas di awal-awal pergerakan Islam itu kan banyak sekali penindasan, banyak sekali hal-hal buruk yang dilakukan oleh kaum Quraisy yang tidak suka dengan kemunculan Islam. Nah, putra putri tentu sudah tahu kisah Bilal begitu ya, yang disiksa oleh kaum Quraisy yang kafir, yang tidak sepakat dengan Islam begitu. Nah, ini Zubair bin Awam ini walaupun orang yang cukup terpandang begitu, jadi dari keluarga yang cukup terpandang, tapi juga tetap ikut mendapatkan intimidasi begitu, ikut mendapatkan sisaan dari kaum Quraisy, bahkan dari pamannya sendiri. Jadi pernah suatu saat Zubair ini dikurung di kamar begitu, di sebuah kamar, kemudian pamannya itu membakar sesuatu yang asapnya itu dimasukkan ke kamar tadi biar kamarnya penuh asap, dan Zubair bin Awam tidak bisa bernafas begitu. Tapi alhamdulillah atas izin Allah Zubair bin Awam ini selamat dan bisa terus memperjuangkan Islam. Ada jembatan lagi nih. Zubair bin Awam ini juga merupakan salah satu sahabat yang ikut berhijrah di Habasyah. Jadi 2 kali Zubair bin Awam ikut hijrah di Habasyah. Habasyah mana itu kalau sekarang? Jadi Habasyah itu kalau sekarang ya namanya Ethiopia yang dulu banyak beritanya gitu, yang banyak kemiskinan itu. Nah, sahabat Zubair bin Awam 2 kali ikut hijrah di Habasyah, kemudian pulang lagi untuk menyertai Rasulullah ya, dakwah Rasulullah, perjuangan Rasulullah, juga perang umat Islam dengan kaum Quraisy begitu, dengan orang-orang kafir begitu. Nah, pernah hijrah kemudian pulang lagi, dan kemudian seterusnya senantiasa menyertai Rasulullah ya dalam setiap perangnya, dalam setiap perang
Rasulullah yang perang umat Islam dengan dengan orang kafir begitu. Nah, oh ya, satu hal yang Ustadz lupa tadi ya. Jadi sahabat Zubair ini, jadi ini juga terkenal sebagai salah seorang sahabat yang pertama kali menghunuskan pedang begitu, menghunuskan pedang di jalan Islam. Nah, kenapa begitu? Karena suatu saat itu terdengar kabar bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu dibunuh begitu. Ini waktu masih umat Islam masih sedikit itu. Kemudian Zubair ini marah dan menghunuskan pedang begitu. Kemudian mau mencari orang-orang kafir untuk membalas dendam begitulah, untuk membalaskan ini. Jadi marah begitu, pakai pedang pergi begitu. Nah, namun kemudian di sebuah bukit ternyata Zubair ini ketemu langsung dengan Rasulullah. Jadi ternyata Rasulullah masih sehat walafiat begitu, jadi tidak jadi. Nah, ini terkenal sebagai salah satu sahabat yang pertama kali menghunuskan pedang di jalan Allah begitu. Nah, kemudian tadi jadi Zubair senantiasa ikut perang begitu, ikut perang dan menjadi pahlawan perang dalam perang Uhud misalnya. Dalam perang Uhud itu ingat perang Uhud ya, perang Uhud yang waktu itu umat Islam mengalami kekalahan setelah tadinya mau menang begitu, tapi karena petugas pemanah yang di atas bukit begitu, yang diminta oleh Rasul untuk tetap di atas bukit begitu, ternyata turun setelah dikira umat Islam sudah menang, turun untuk mengambil ghanimah begitu. Ternyata masih ada pasukan orang kafir yang waktu itu masih dipimpin oleh Khalid bin Walid begitu, yang kemudian menyerbu dan umat Islam jadi kocar-kacir, bahkan Rasulullah terluka ya begitu. Nah, di perang ini, setelah perang usai itu kan kaum Quraisy pulang begitu. Nah, Zubair bin Awam itu ditugaskan oleh Rasulullah beserta Abu Bakar As-Siddiq untuk menghalau kaum Quraisy ini. Jadi menghalau bersama 70 pasukan begitu, biar kaum Quraisy ini nggak kembali kemudian menyerang Madinah begitu, biar langsung pulang ke Mekah begitu. Nah, ini jadi kemudian Zubair bin Awam beserta Abu Bakar ini benar-benar menghalau itu, dan seolah-olah biar umat Islam itu ternyata masih punya kekuatan banyak begitu. Ini biar dikira ini hanya awalan dari umat Islam yang menghalau kaum Quraisy, di belakangnya masih banyak begitu, walaupun sebenarnya ya sudah tinggal itu saja begitu. Nah, tapi benar orang Quraisy, kaum kafir kemudian takut, dikira masih banyak pasukannya dan langsung pulang ke Makkah begitu. Nah, ini di perang Uhud. Nah, sekali lagi Zubair ini senantiasa berperan di perang-perang jihad-jihad di jalan Islam begitu. Jadi bahkan banyak sekali luka-luka yang beliau bekas-bekas lukanya, sebab perang di jalan Allah itu banyak sekali. Kesaksian salah seorang sahabat ketika waktu itu melihat tubuh Zubair bin Awam itu di tubuhnya itu banyak sekali bekas sabetan pedang begitu ya, bekas sabetan pedangnya banyak sekali. Kemudian di dadanya itu ada dikatakan seperti mata air begitu, ada lubangnya, bekas tusukan tombak, sama bekas tusukan panah begitu. Nah, jadi banyak sekali bekas luka yang diderita oleh Zubair bin Awam. Nah, dan ini beliau bersaksi bahwa luka-luka itu semuanya didapat dari ketika berperang di jalan Allah bersama Rasulullah begitu. Nah, ini jadi begitu perjuangan Zubair, dan beliau senantiasa menjadi pejuang yang sangat berani begitu,
sehingga tadi luka-lukanya saja banyak sekali. Kalau nggak pemberani tentu saja mungkin nggak bakal dapat luka yang banyak maksudnya. Nah itu jadi sekali lagi Zubair ini salah satu sahabat yang dijanjikan masuk surga. Tadi sudah kita sampaikan sekelumit begitu ya kisahnya. Ini pantas saja menjadi salah satu sahabat yang dijanjikan masuk surga. Nah kemudian Zubair ini sangat dekat dengan salah satu sahabat tadi, jadi Thalhah bin Ubaidillah. Ini punya banyak kesamaan begitu, selain masa mudanya bersama-sama begitu, juga kemudian berjuang bersama-sama di jalan Allah, bahkan syahid juga di perang yang sama begitu. Nah, baik, barangkali itu ya yang kita sampaikan begitu tentang Zubair bin Awam. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semuanya, sehingga kita kalau dulu berjuang di jalan Allah itu benar-benar ya perang begitu yang luar biasa, yang tadi kalau Zubair meninggalkan luka-luka yang banyak begitu. Nah kalau kita di sini putra-putri semuanya ya berjuang di jalan Allah dengan di kondisi saat ini ya, barangkali kalau putra putri sampai Samrotul Fuad ya berjuangnya saat ini masih dalam bentuk belajar ya, belajar yang sungguh-sungguh, ikuti kegiatan-kegiatan SMBIT Samrotul Fuad dengan sungguh-sungguh begitu, kemudian berusaha berbakti kepada orang tua dengan sebaik-baiknya ya. Itu perjuangan kalian yang nanti sehingga kalian benar-benar menjadi orang-orang yang membanggakan bagi orang tua, membanggakan bagi ustadz-ustadzah kalian begitu, membanggakan bagi Islam. Barangkali di antara kalian nanti ada yang jadi syekh, jadi ulama begitu, atau apa saja yang insya Allah bermanfaat kehidupannya bagi umat Islam. Ini luar biasa ya. Itu barangkali yang Ustadz sampaikan di kajian AOC ya, Ramadan Online Camp kali ini. Mungkin banyak kekurangan Ustadz, ya Ustadz minta maaf ini. Jadi gitu, kita tutup kajian kali ini dengan bacaan Alhamdulillah Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jadi pandai, alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa bapa dan ibu guru. Alhamdulillah kita jadi pandai, alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa bapa dan ibu guru. Setiap hariku selalu dibina agar menjadi insan berguna. Oh guruku, engkau sungguh mulia, sumber penerang dalam gulita. Setiap hariku selalu dibina agar menjadi insan berguna. Oh guruku, engkau sungguh mulia, sumber penerang dalam gulita. Alhamdulillah kita jadi pandai, alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa bapa dan ibu guru. Jasamu takkan pernah terlupakan,
sepanjang hayat selalu ku kenang. Begitu banyak ilmu kau berikan, tanpa pernah kau harap balasan. Jasamu takkan pernah terlupakan.